Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan bersama pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih bisa kembali hadir dalam mengisi program Jumat Berkah, di mana pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas tentang bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau dalam bahasa Arab kita lebih kenal dengan Ashhurul Hurum. Sebagaimana disampaikan pada Jumat Berkah sebelumnya, bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua dilarang untuk melakukan kezaliman, bahkan peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu pun dihentikan ketika sudah memasuki bulan hurum ini, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Untuk itu kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan di bulan-bulan yang mulia, baik yang telah kita lalui atau yang sedang kita rasakan pada kesempatan kali ini, senantiasa menjadikan kita menjadi orang yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Bahwa kemaksiatan yang dilakukan di bulan hurum itu asyaddu iqaban, siksanya akan lebih pedih daripada di bulan-bulan lainnya. Sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsaru sawaban, ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan mulia itu aktsaru sawaban, pahalanya lebih berlipat dari bulan-bulan yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Muharram sesuai dengan maknanya adalah bulan yang dimuliakan. Kenapa kemudian bulan Muharram menjadi bulan yang dimuliakan? Oleh karena di bulan Muharram ada satu hari yang menjadi ikon, yang menjadi nama, yang bahkan nama itu sendiri kadang mengalahkan nama bulannya. Apa itu? Yaum Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Yaum Asyura adalah tanggal 10 di bulan Muharram yang kemudian menjadi ikon dan namanya lebih dikenal oleh masyarakat. Bahkan di Pulau Jawa misalnya itu tidak mengenal yang namanya bulan Muharram, tetapi lebih dikenal di bulan Syura. Sementara di Madura biasanya menyebutnya dengan bulan Sorah. Semua berasal dari satu kata Yaum Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Lantas bagaimana kita menyikapi kemuliaan di bulan Muharram termasuk di Yaum Asyura ini? Maka oleh baginda Nabi Muhammad SAW kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Bahkan diceritakan pula Yaum Asyura ini merupakan puasa yang diwajibkan oleh baginda Nabi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebagaimana disampaikan bahwa kana Yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah yasumuhu falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadan taraka Yaum Asyura faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Di mana arti simpulnya bahwa Yaum Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah itu telah melakukan puasa pada hari Yaum Asyura. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisyamihi. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir ke Madinah, maka Nabi Muhammad juga melakukan puasa di Yaum Asyura dan memerintahkan untuk bisyamihi, untuk puasa di bulan Asyura. Falamma furida Ramadan, tetapi kemudian ketika bulan Ramadan diwajibkan untuk melakukan puasa,
taraka yauma Asyura. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak lagi mewajibkan untuk puasa di tanggal 10 atau di yaum Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang ingin berpuasa silahkan, dan barang siapa yang ingin meninggalkan juga silahkan. Para pemirsa yang berbahagia, ini juga seiring dengan hadis Nabi yang lain yang disampaikan bahwa qadiman Nabi SAW al-Madinata fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir ke Madinah, maka Nabi Muhammad menyaksikan orang-orang Yahudi sedang berpuasa di yaum Asyura. Faqala ma hadha. Kemudian Nabi bertanya, kenapa? Ada apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Hadza yaumun salihun. Wahai baginda Nabi, ini adalah hari yang sangat bagus, hari yang sangat baik, hari yang sangat mulia. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya, yaitu Fir'aun laknatullah alaihim. Fasamahu Musa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya, maka Nabi Musa alaihissalam sebagai rasa tasyakur kepada Allah melaksanakan puasa di yaum Asyura. Maka Nabi mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka sesungguhnya aku dan Nabi Musa itu lebih berhak daripada kalian. Oleh karenanya maka Nabi fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka kemudian Nabi juga melakukan puasa di hari itu, maksudnya di yaum Asyura, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan kepada umat Islam, kepada para sahabatnya untuk melakukan puasa di bulan Asyura. Para pemirsa yang berbahagia, bahkan di dalam hadis lain disampaikan bahwa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan syahrullah, puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana dilanjutkan, wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail, bahwa sebagaimana dibandingkan dengan yang amalan atau ibadah yang lain, afdalus salat yang paling utama ba'dal fariidah, setelah salat fardhu, adalah salatul lail, yaitu salat di tengah malam, yaitu salat tahajud, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian ada keutamaan yang luar biasa, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumi Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan siyam yaumi Asyura. Faqal, maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, bahwa puasa yang dilakukan di bulan Asyura itu dapat menghapus dosa selama setahun yang lalu. Para pemirsa yang berbahagia, untuk itu kita berharap mudah-mudahan yang nantinya insya Allah akan tiba sekitar 2 atau 3 hari lagi, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan puasa di yaum Asyura sebagaimana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan lebih dari itu kita bisa mendapatkan keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sedikit catatan, walaupun ini hadisnya adalah hadis marfu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas marfu'an, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian di hari Asyura, wa khaliful yahud, tetapi berikanlah perbedaan kalian dengan kaum Yahudi. Kalau Yahudi hanya berpuasa di hari Asyura, maka Nabi memerintahkan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, maka berpuasalah kalian sebelumnya atau hari sesudahnya. Dan alhamdulillah di Indonesia secara khususnya itu sudah berlaku ketika puasa yaum Asyura, biasanya sudah dilakukan puasa sebelumnya dengan nama yaumat tasu'a, yaitu puasa di tanggal 9 di bulan Muharram. Hal itu menjadi perbedaan antara Islam dan Yahudi yang sama-sama melakukan di yaum Asyura. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia,
mungkin sedikit perlu diungkap. Kenapa kemudian Yaum Asyura ini menjadi hari yang sangat istimewa atau menjadi hari yang sangat mulia? Itu tiada lain dan tiada bukan karena di Yaum Asyura Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan menetapkan untuk melaksanakan kudrat dan iradahnya atas suatu peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan luar biasa. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak kitab, setidaknya ada 20 peristiwa penting yang terjadi di tanggal 10 Yaum Asyura ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di surga tepat pada Yaum Asyura di bulan Muharram. Kemudian ketika Nabi Adam dilempar karena menyalahi perintah, karena melanggar aturan, ketika Nabi Adam kemudian dibuang ke alam dunia ini, Nabi Adam melakukan taubat yang luar biasa. Tanpa berhenti beliau berdoa kepada Allah dan menyampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam juga tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian terjadi pula ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu dan membawa seluruh umatnya untuk naik ke atas perahu, sehingga kemudian terjadi hujan yang sangat lebat dan lama sehingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh dan umatnya untuk naik perahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih tanggal 10 untuk kemudian perahu itu dapat berlayar, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih tanggal 10 itu untuk kemudian banjir menjadi surut sehingga perahu dapat berlabuh dan Nabi Nuh beserta umatnya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terjadinya peristiwa ketika Nabi Yunus alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hari beliau berada dalam ikan paus, hingga kemudian Nabi Yunus berada dalam ikan paus selama kurang lebih 40 hari menurut salah satu kaul ulama. Dan di dalam ikan paus Nabi Yunus alaihissalam hanya selalu berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima taubatnya Nabi Yunus juga terjadi pada tanggal 10, sehingga pada tanggal 10 atau Yaum Asyura itu sendiri Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus. Para pemirsa yang berbahagia, peristiwa penting lainnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah telah pilih dan tetapkan untuk dilahirkan di tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan ketika Nabi Ibrahim pernah suatu hari dibakar di dalam bara api yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terlecet sedikit pun oleh bara api itu. Itu pun juga terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau oleh saudara-saudaranya dizalimi karena rasa iri kepada Nabi Yusuf karena lebih disayang oleh Nabi Yakub, sehingga Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari dalam sumur lewat musafir yang berlalu untuk menimba air, juga terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian setelah berpisah dalam waktu yang lama, Nabi Yakub merasakan kerinduan yang luar biasa hingga ia begitu tersiksa oleh rasa rindu kepada Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bertemunya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf juga terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian pada tanggal 10 itu pula Nabi Yakub oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan penglihatannya. Beliau bisa melihat kembali juga tanggal 10 bulan Muharram. Dan peristiwa yang sungguh luar biasa
yang menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan dan selalu ada sebagai bukti nyata dari sebuah sejarah tersebut adalah terbelahnya Laut Merah lewat tongkat Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya bisa melewati Laut Merah tersebut yang dikejar oleh Fir'aun, dan Fir'aun pun tenggelam. Dua kejadian yang luar biasa, yaitu selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun laknatullah alaih, itu juga terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa kejadian lain yang luar biasa adalah ketika lahirnya Nabi Isa alaihi salam, yang oleh sebagian ulama diceritakan juga lahir tanggal 10. Begitupun diangkatnya Nabi Isa alaihi salam juga terjadi pada tanggal 10. Para pemirsa yang berbahagia, diceritakan pula bahwa ruh Nabi Muhammad SAW itu juga diciptakan di tanggal 10 di bulan Muharram. Dan itu menjadi salah satu landasan. Kemudian kenapa di Indonesia atau di Madura khususnya ada selamatan kandungan 7 bulan, oleh karena berdasarkan cerita ini. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad diciptakan di bulan Rajab. Ketika bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah 7 bulan Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan. Kemudian bulan Safar, bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Ini pula yang menjadi dasar kenapa kemudian di Madura atau di Pulau Jawa secara umum melakukan selamatan kandungan di masa 7 bulan, mengingat akan sejarah tentang ruh Nabi Muhammad SAW yang diciptakan di tanggal 10 bulan Muharram. Para pemirsa yang berbahagia, yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah, tentu sangat banyak sebenarnya kemuliaan dan keistimewaan di bulan Muharram dan di bulan Asyura ini yang bisa kami sampaikan, tetapi mungkin waktunya akan lebih lama dan menyita waktu. Insya Allah kita akan sambung lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kekurangan tentu merupakan kebodohan kami. Atas segala kebenaran dan kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.